Halo teman-teman, ya di video ini aku mau share untuk mengenalkan pada kalian tools-tools dan juga menu-menu dan juga toolbar yang ada di SketchUp yang akan digunakan untuk menggambarkan satu bangunan seperti itu ya, atau mungkin gambar yang lainnya. Jadi kita akan bahas nanti menunya di sini dan juga default tray yang ada di sini dan juga tools-tools yang akan digunakan di SketchUp seperti itu ya. Oke, jadi kita mulai. Ini aku udah buat sebelumnya, hiraukan ini terlebih dahulu karena ini akan nanti dijelaskan ya. Oke. Nah, di sini ada si Maimunah. Kita bahas terlebih dahulu ini. Ini adalah acuan untuk menentukan skala ya, teman-teman. Jadi ini adalah untuk acuan skalatis gitu ya. Tinggi dari Maimunah ini sekitar 164 lah, 63. Ketika kita menggambarkan satu bidang misalkan 150 seperti itu, maka 100 bidangnya itu harus ada di bawah dari si Maimunah ini seperti itu. Jadi ini sebagai acuan saja teman-teman. Oke, kemudian kita akan jelaskan yang ada di sini. Ini adalah open file SketchUp. Teman-teman bisa pilih file SketchUp-nya, kemudian bisa open seperti itu ya. Kemudian ini save, kemudian di sini ada undo dan juga redo. Dan ini adalah view-nya, teman-teman bisa atur seperti itu, mau tampak atas, tampak depan, tampak samping seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa atur. Kemudian untuk yang di sini ini adalah punyanya Enscape ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau belum install Enscape maka belum ada tools yang akan keluar di sini. Oke, kemudian kita akan coba bahas yang ada di sini toolsnya. Pertama, ini sudah saya siapkan ya sebelumnya. Di sini saya akan memberi tutorialnya saja. Di sini yang pertama adalah outer cell tool yang digunakan untuk menggabungkan dua objek seperti itu ya. Di sini ada objek yang bersebelahan dan di sini kita gabungkan seperti itu. Oke, seperti itu ya. Coba kita Ctrl Z, kita pergi ke perintah tool berikutnya. Nah, di sini coba kita klik dan kita klik. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan bidang yang berpotongan antara dua bidang. Bidang yang akan ditampilkan itu bidang yang bagian terpotong ya teman-teman. Jadi ada dua bidang yang terpotong gitu, ada intersection di sini, ada simpangan. Yang akan ditampilkan itu yang bagian potongannya seperti itu ya. Coba kita Ctrl Z. Oke, kita lanjut ke tools berikutnya seperti ini. Ini sama seperti tadi untuk mengkombinasikan dua bidangnya seperti itu. Mungkin ada pembedanya ya, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Coba kita Ctrl Z lagi, kita lanjut ke tools berikutnya. Ini subtract tool yang dimana akan menampilkan bidang terakhir yang diklik dari bidang yang berpotongan. Jadi ini ada bidang berpotongan. Ketika kita klik yang ini terakhir, kita akan menampilkan bidang yang ini saja dengan menghilangkan garis berpotongannya. Jadi misalkan diklik terlebih dahulu seperti ini, kita akan tampilkan yang warna merah. Kita klik dulu yang biru, kemudian kita klik yang merah, dan kita akan dapat bidang yang berwarna merah saja yang akan ada pada tampilan seperti itu ya. Oke, kemudian kita coba Ctrl Z lagi, kita pakai tools yang berikutnya. Di sini adalah trim tool. Fungsinya untuk memotong. Nah, seperti itu. Coba kita move ya. Nah, seperti itu. Ini sudah terpotong, teman-teman. Bedanya dengan yang barusan, kalau yang ini, yang subtract tool itu bidang yang pertama yang diklik itu akan hilang. Kalau trim itu nggak menghilangkan bidang pertama yang diklik, tapi tetap bidang kedua yang diklik itu akan memiliki potongan seperti ini ya teman-teman, berdasarkan garis potongan dari bidang pertamanya. Oke, kita Ctrl Z aja dulu, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Ini sama seperti trim, mirip, bedanya di sini ini akan terpotong dua-duanya. Coba kita move ya. Nah, seperti ini. Oke, dan coba kita move yang ini. Nah, bedanya dengan trim, kalau trim itu hanya memotong di bidang yang kita klik paling terakhir.
Kalau yang ini dua-dua bidangnya itu akan terpotong berdasarkan garis potongannya yang ada di tengah tadi. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke default tray. Oke, kita tutup terlebih dahulu. Dan kita akan jelaskan yang pertama yaitu entity info. Di sini adalah info dari objek atau entity ya. Ini entity. Kita akan menampilkan infonya seperti itu dengan cara diklik terlebih dahulu. Oke, seperti itu ya. Contohnya si Maimunah nih. Kita select seperti itu. Nah, infonya akan keluar di sini. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah material. Material di sini itu banyak sekali ya teman-teman, bawaan dari SketchUp-nya yang digunakan nanti ketika kita menggambarkan satu objek gitu. Misal kita menggambarkan objek genteng seperti itu ya, maka materialnya bisa kita tambahkan genteng. Atau misalkan kita buat bidang seperti ini. Oke, misalkan ini lahan gitu ya, lahan rumah kita mau tambahkan rumput, landscaping nih, kita pilih rumput seperti itu ya. Nah, atau kita bisa pilih kerikil, atau kita bisa pilih cone block seperti itu ya teman-teman. Seperti itu. Kalau dinding juga bisa. Itu akan memberikan material atau warna pada objek yang sudah digambar seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke default tray yang ketiga yaitu komponen. Komponen di sini itu kita bisa buat sendiri atau kita bisa ambil dari punyanya orang lain. Jadi di sini itu ada namanya 3D warehouse ya teman-teman. Jadi di 3D warehouse itu sudah banyak sekali komponen yang sudah dibuat sebelumnya oleh banyak kreator yang menggunakan SketchUp seperti itu. Coba kita misal ambil dapur seperti itu ya. Kita misal ambil yang ini. Kita klik aja dulu, kemudian tunggu sebentar, ada proses download dan pastikan internetnya itu hidup. Oke, setelah itu the component you are trying improve to create newer version of SketchUp. Oh, jadi versinya beda ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita coba klik di sini. Nah, itu dapurnya udah selesai. Oke, seperti itu ya. Nah, itu fungsinya komponen teman-teman. Kalau teman-teman mau buat komponen itu juga bisa. Misal kita buat anak tangga seperti itu. Santai aja, nanti aku jelasin toolnya yang di sini. Teman-teman tinggal di select aja, kemudian klik kanan, kemudian make a component seperti itu. Kasih aja komponen apa namanya, misal anak tangga seperti itu ya. Oke, komponen itu akan berubah semuanya ketika satu komponen saja itu dirubah. Coba kita copy di sini ya. Di sini misal. Ingat kataku tadi, ketika satu komponen itu dirubah, maka akan merubah semua komponennya. Dengan catatan dalam satu komponen yang sama. Maksudnya dengan nama komponen yang sama. Ketika komponennya dibuat beda atau dibuat unik, maka komponen tersebut tidak akan berubah. Kita hapus di sini. Misal bidangnya dihapus atau di delete ya. Nah, maka komponen yang lainnya itu akan terhapus juga karena ini masih komponen yang sama seperti itu ya. Coba kita buat unik misalkan. Make unique artinya dibuat berbeda seperti itu ya. Kita klik di sini dan coba kita hapus yang di sini. Kita klik di sini, kita delete. Ini tidak akan berubah teman-teman karena sudah dibuat unik, dibuat berbeda seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke default tray yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah style. Di sini adalah merubah dari tampilan window-nya seperti itu. Misal pakai ini, maka berubah. Pakai ini juga bakal berubah seperti itu ya. Kita pakai yang default aja seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah tag. Tag itu fungsinya seperti layer ya teman-teman. Kalau pada AutoCAD itu layer, kalau pada Tekla itu pase seperti itu ya. Jadi fungsinya membuat layer. Cara memasukkan objek pada layer itu adalah dengan mengklik dulu objeknya, kemudian di untag ini, artinya tanpa layer ini kita masukkan ke layer apa gitu. Misalkan tembok. Nah, seperti itu ya. Kita cek di sini tembok. Ketika tembok kita matikan, maka
si objek yang kita sudah masukkan ke dalam layer tembok itu akan menghilang. Cara kerjanya sama seperti layer pada umumnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke shadow. Shadow itu adalah fungsinya untuk mengatur ya bayangan ya pastinya. Yang pertama itu kita bisa mengatur settingan mataharinya, posisi mataharinya di mana seperti itu ya, jam berapa dan tanggal berapa seperti itu. Kecerahan dan juga kegelapannya itu bisa diatur teman-teman. Kemudian kita lanjut scene. Scene itu adalah tampilan yang tersimpan. Jadi misal kita buat di sini, kita udah ada ini ya tadi. Coba kita buat, kita arahkan ke sini, misal seperti ini. Nah seperti itu ya. Kita klik scene di sini dengan cara mengklik plus, add scene seperti itu. Dan tampilan ini akan tersimpan teman-teman. Kalau teman-teman rubah misal ke sini tampilannya, nah seperti itu. Tapi teman-teman mau lihat tampilan yang awal tadi, caranya dengan klik scene yang pertama. Oke, tunggu. Nah seperti itu fungsinya scene, untuk menyimpan tampilan seperti itu. Dan ini bisa dibuat sampai banyak sekali tampilan. Dan juga dari scene ini itu bisa dijadikan animasi teman-teman. Bisa menggunakan, nanti ada namanya section plane seperti itu ya. Ini section plane seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini ada instruktur atau instruksi. Dari penggunaan tools-tools yang kita klik ya, itu akan ada instruksinya sendiri-sendiri. Oke, kemudian soft agent, add ke seperti itu ya. Kita abaikan aja ini, nggak apa-apa. Kalau soften complanar ini adalah menghilangkan garis boundary yang ada di tengah objeknya seperti itu. Misal kita klik seperti itu ya. Coba kita pergi ke Maimuna di mana. Nah, garis boundary yang ada di tengah objeknya itu akan hilang ketika softener komplanarnya itu dihidupkan. Coba kita klik lagi Maimunanya. Nah, seperti itu. Coba kita matikan, maka garisnya itu akan kembali teman-teman. Seperti itu fungsinya. Oke, kemudian kita akan jelaskan tools yang ada di sebelah kiri sini ya teman-teman. Yang pertama itu kita gunakan select terlebih dahulu, yang dimana kita harus menselect objeknya agar terselect gitu ya. Ya gitu fungsinya. Dan lasso ini mirip-mirip dengan select seperti itu. Tapi bedanya di sini kita melingkari seperti ini ya teman-teman. Nah seperti itu. Di sini kemudian ada bucket ya. Dan fungsinya bucket ini adalah untuk menginputkan material yang tadi. Jadi ada bidang seperti ini, kita pilih bucket atau kita langsung pergi ke material dan pilih materialnya dan kita klik di objeknya seperti itu, maka akan terisi secara otomatis seperti ya itu ya teman-teman. Kemudian di sini ada erase. Fungsinya itu untuk menghapus garis misalnya. Coba kita misal di sini ada garis ya, kita hapus. Nah, akan terhapus semuanya. Hapus kan hilang seperti itu fungsinya erase. Kemudian di sini ada pen seperti itu, digunakan untuk menggambar line seperti itu teman-teman. Nah seperti ini line. Nah, seperti itu ya. Nah seperti itu untuk menggambarkan line. Oke, kemudian ini untuk menggambarkan garis yang random yang tidak beraturan seperti itu ya. Misalnya seperti ini. Nah seperti ini, dengan cara mengarahkan mouse-nya seperti itu, maka akan tergambar seperti itu. Kita Ctrl Z, kita hapus aja yang ini ya. Nah oke, setelah itu kita masuk ke rectangle. Rectangle itu digunakan untuk membuat kotak seperti ini ya teman-teman. Bisa juga menggunakan line tapi lebih cepat ketika menggunakan rectangle. Kemudian yang berikutnya ini adalah rectangle yang bisa diatur kemiringannya seperti itu ya. Kita klik misal di sini seperti itu, kita arahkan di sini. Nah seperti itu ya, rectangle-nya bisa diatur dengan cara menginput sudut bisa teman-teman. Panjangnya misalnya 1000 gitu, kemudian kita klik titik koma, kemudian masukkan derajatnya misal 35 dan selesai. Seperti itu caranya untuk membuat rectangle dengan bidang miring. Kemudian yang berikutnya adalah circle ya teman-teman. Ya fungsinya untuk membuat lingkaran seperti itu ya.
Kemudian yang berikutnya itu adalah polygon. Nah, di sini bentuknya itu polygon seperti itu ya. Oke. Dan di sini ada berikutnya arc point tool. Di sini membuat garis lengkung dengan satu titik. Kita klik misalnya seperti itu ya. Titiknya nah di tengah aja yang jadi acuan. Seperti itu, teman-teman. Misal kita buat seperti ini. Oke, garisnya akan muncul. Kemudian yang kedua itu adalah arc to point. Jadi harus ada dua titik untuk membuat lengkungannya. Nah, seperti ini. Seperti itu ya, untuk membuat garis lengkungnya. Yang terakhir adalah 3 point arc. Ada 3 titik yang digunakan untuk menggambar lengkungannya seperti itu. 1 tadi, 2, kemudian 3 di sini untuk menggambar lengkungannya, atau bisa dibuat lingkaran seperti ini. Oke, seperti itu ya. Dan terakhir itu ada namanya pie tool, teman-teman. Jadi kayak buat lingkaran seperti ini langsung ada kayak bidangnya di tengah, tapi di sini kita bisa buat seperti potongan-potongan pizza itu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke tools berikutnya, yaitu move. Digunakan untuk memindahkan objeknya. Kita klik toolnya, kemudian kita klik objeknya atau entity-nya, kita klik dan kita geser seperti itu ya. Kemudian di sini ada push and pull atau tarik dan dorong. Kita bisa tarik di sini. Nah, seperti itu. Untuk menaikkan bisa, dan kita untuk memanjangkan juga bisa, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Fungsinya push and pull. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang ini adalah untuk merotasi. Misal kita mau rotasi, misal ini kita mau rotasi ya, teman-teman. Caranya diklik aja, kemudian arahkan ke arah sumbu misalkan, kemudian kita tarik ke arah yang kita inginkan, misal sumbu yang sebelah sini. Nah, akan berubah posisinya. Kemudian di sini ada perintah follow me. Follow me itu fungsinya untuk membuat seperti ini ya. Coba aku gambarkan contohnya. Nah, misal aku buat di sini ada bentuk gitu. Oke, kita buat bentuk seperti ini misal. Oke, seperti itu ya. Misal seperti ini. Nah, fungsinya follow me itu untuk menarik objek yang sudah digambar di sini. Yang awalnya 2 dimensi itu bisa ditarik seperti ini dengan mengikuti garis dari objek yang di sini ya, teman-teman. Jadi modular sifatnya. Coba kita tarik. Oke, itu ya, bisa ya. Nah, itu tinggal kita arahkan saja, itu bisa memutari ini ya, teman-teman. Seperti itu fungsinya follow me. Kemudian di sini ada scale yang digunakan untuk menskalakan dengan cara diklik saja, kemudian bisa dinaik turunkan seperti ini ya, bisa dibesarkan seperti itu, atau bisa dirampingkan seperti itu. Kemudian di sini ada offset tool. Di sini bisa digunakan juga, diklik aja garisnya. Garis ini ya, misal. Nah, itu kalau udah keselak warnanya biru. Kemudian kita gunakan offset. Kita masukkan, klik aja di sini, kita masukkan berapa gitu ya. Misalkan 20. Nah, seperti itu akan masuk ya, teman-teman. Dan ini akan menjadi 2 bidang yang berbeda. Jadi ketika kita menggunakan perintah push pull itu bisa diatur berbeda ketinggiannya seperti itu ya. Dan bisa seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman ketika menggunakan offset. Dan jangan lupa untuk membatalkan perintah ini itu adalah klik spasi untuk membatalkan perintahnya. Oke, seperti itu. Kemudian ini ada flip. Flip itu adalah seperti perintah mirror seperti itu ya. Kita flip yang ini, kita flip yang ini ya, coba. Nah, seperti itu. Coba kita pakai yang ini. Nah, maka akan berubah posisi. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Seperti mirror fungsinya. Kemudian di sini ada measure.
di sini untuk mengukur ya. Coba kita gunakan di sini misal, nah nanti akan keluar panjangnya seperti itu ya. Lengthnya di sini ada 242 akan terukur di situ. Di sini juga 246 akan terukur di sebelah kanan yang ada di sini ya. Sorry ini pasti ketutupan mukaku, jadi caranya itu seperti itu. Nah itu akan keluar juga ya. Nah 246 seperti itu. Kemudian di sini ada dimension. Di sini kita klik di sini, misal kita klik di sini terus kita tarik, maka dimensinya akan keluar 246 seperti itu ya. Dan kemudian di sini ada tools protractor ya teman-teman, bisa digunakan sebagai garis acuan dalam menggambarkan atap seperti itu. Misal atapnya 5 seperti itu, atau atapnya pelana seperti itu ya, bisa dijadikan acuan. Misal contohnya di sini klik dulu aja di ujungnya, kemudian kita klik di tengah misalnya, atau di mana aja yang ini. Nah kita arahkan aja, nah, mau seberapa seperti itu ya, misal segini, atau juga bisa diinputkan sudutnya misalkan berapa, 30 misal. Nah seperti itu ya. Nah seperti ini, dan kemudian bisa dijadikan garis seperti itu ya. Itu hanya acuan aja teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita bisa pull gitu, kita bisa pull. Sudah jadi atap seperti itu ya, misal seperti itu. Kemudian di sini adalah keterangan ya teman-teman. Kita klik aja objek yang akan diberi keterangan atau entitas yang akan dikasih keterangan. Kita klik aja di sini, nanti akan keluar keterangannya. Itu luasannya ya. Itu luasannya akan keluar. Luasannya juga akan keluar. Itu garisnya, panjang garisnya akan keluar seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah section ya teman-teman. Kita bisa buat di sini, kita klik OK, kita bisa dorong seperti ini ya. Nah seperti itu teman-teman. Dari section ini, section plane ini kita bisa buat animasi nantinya, dan itu aku akan buat di tutorial berikutnya. Dan kemudian di sini lanjutnya adalah 3D text. Misal kita masukkan Arasuji gitu, kita tempel di sini misalkan, akan muncul ya di sini. Kita bisa move juga. Nah seperti itu. Oke, seperti itu caranya teman-teman. Dan kemudian di sini ada orbit. Nah seperti ini ya. Itu tinggal menekan scroll yang ada pada mouse aja. Jadi diklik seperti ini. Nah seperti itu, dan itu akan mengorbit ya teman-teman. Oke. Kemudian pen itu untuk mengarahkan seperti ini. Oke. Kita sembunyikan aja. Untuk menyembunyikan garis section plane-nya itu diklik ini aja ya, seperti itu. Kemudian di sini ada zoom. Cara menggunakannya adalah dengan diklik kemudian di scroll seperti ini. Itu fungsi zoom. Nah, seperti itu ya. Kalau yang ini zoomnya zoom window. Jadi kita harus kayak buat seleksi seperti ini. Objek mana yang akan kita zoom, kita lepas dan akan terzoom secara otomatis. Kemudian zoom yang ini itu untuk memunculkan semua objeknya. Jadi kalau misalkan ini jauh gitu ya, hilang di mana ini gambarnya gitu, kita klik aja yang ini. Oke, seperti itu akan muncul semuanya. Nah itu, ini adalah zoom sebelumnya, jadi akan kembali ke zoom sebelumnya seperti itu ya. Dan ini mata, fungsinya untuk melihat-lihat gitu ya, look around seperti itu. Beda dengan orbit. Kalau orbit itu akan memutari objek yang ditaruh orbitnya. Nah seperti itu. Kalau mata itu kita diam, tapi kita bisa melihat semuanya gitu ya, bisa kanan kiri seperti itu. Jalan seperti ini, kita klik dan kita bisa sedikit perlahan maju seperti itu ya. Misalkan di dalam ruangan yang sudah didesain interiornya, kita bisa melihat dengan pelan-pelan seperti itu. Oke, ini adalah posisi kameranya, teman-teman bisa taruh di mana seperti itu ya, seperti itu. Dan kemudian yang ini adalah field view-nya, kita bisa atur ya teman-teman. Nah ini derajatnya hanya 14 ya, misal kita atur jadi 30 seperti itu, maka akan berubah 85
akan berubah seperti itu ya, 15 akan berubah seperti itu. Oke, aku rasa itu aja tutorialnya. Makasih udah nonton teman-teman. Kalau misalkan suka tinggal di like aja ya, dan jangan lupa tonton videoku yang lain. Di situ banyak sekali informasi-informasi yang bagus sebenarnya, cuman mungkin banyak orang yang mengiranya itu yapping ya, banyak omong, tapi itu aku beneran nyampaikan informasi dengan baik dan informasi yang cukup penting menurutku. Oke, itu aja videonya. Makasih udah nonton, bye bye.